Halo kalian semua, selamat datang lagi di channel dosen kita. Nah teman-teman, karena kemarin kita sudah membagikan video tentang tips dan trik bagaimana cara mengerjakan soal structure dan written expression, semoga itu membantu teman-teman. Kemudian kita sudah memberikan video latihan soal tentang structure dan written expression ini beserta kunci jawabannya. Nah kali ini kita akan membahas setiap soal secara detail bagaimana cara memilih jawaban yang benar. Oleh karena itu, jangan lupa untuk ikuti terus videonya sampai selesai. Nah, di sini structure dan written expression itu masuk ke dalam section 2. Kalau section 1 itu adalah test listening. Di section 2 ini kita diberikan 40 pertanyaan dan 25 menit. Waktunya 25 menit. Nah, jika kita kalkulasi, maka kita mempunyai waktu hanya 37 detik untuk menjawab satu pertanyaan. Jadi usahakan teman-teman menggunakan waktu ini sebaik-baiknya untuk mengerjakan soal. Perhitungannya kenapa kita mendapat 37 detik dalam setiap soal. Nah ini kan kita dapat 25 menit. 25 menit dikali 60 detik, terus dibagi 40 soal sama dengan 37. Nah kita mengambil yang sedikit saja yaitu 37 detik. Yang di part A ini merupakan incomplete sentences dan pertanyaannya itu dari nomor 1 sampai nomor 15. Incomplete sentences itu adalah kalimat rumpang. Jadi contohnya seperti ini. Jadi teman-teman harus mengisi titik-titik dengan cara memilih antara jawaban A, B, C, dan D. Dalam menjawab pertanyaan structure dan written expression, sebenarnya terkadang kita tidak perlu mengetahui arti dari kata-kata dalam kalimat ini. Tidak semuanya harus diketahui. Jadi kadang-kadang saya juga ada beberapa kata yang tidak saya ketahui artinya. Nah, itu tidak masalah. Yang penting teman-teman harus mengetahui tentang part of speech. Part of speech itu adalah jenis-jenis kata dalam bahasa Inggris dan bagaimana penggunaannya dalam satu kalimat. Jika teman-teman sangat mahir dalam hal itu, maka kemungkinan besar teman-teman walaupun tidak mengerti beberapa kata dalam kalimat, teman-teman bisa menjawab dan memilih jawaban yang benar. Dan part of speech itu sudah ada di video dosen kita sebelumnya. Oke, langsung kita kembali ke nomor 1, pertanyaan nomor 1. Based on the premise that light was composed of color, the Impressionists came to the conclusion blah blah blah, not really black. Jadi jawaban yang benar adalah that shadows were. Nah, kenapa? Karena kata conclusion itu biasanya diikuti oleh that. Nah, jadi jika ada the conclusion itu diikuti that. Kesimpulannya bahwa kalau bahasa Indonesianya seperti itu. Nah, di sini juga ada setelah that itu memang diikuti oleh clause. Nah, di sini ada subject dan main verb. Jadi, conclusion that shadows were not really black. Yang nomor 2, blah blah blah, a parliamentary system, the prime minister must be appointed on the basis of the distribution of power in the parliament. Jadi, jawaban yang benar adalah yang B, to be considered. Kenapa? Karena ini merupakan passive infinitive untuk menunjukkan purpose. Jadi, untuk rumusnya passive infinitive ini biasanya memang ada di depan, juga kadang ada di tengah. Nah, ini ada to plus be plus verb 3. To plus be plus verb 3. Jadi, past infinitive ini menunjukkan tujuan. Yang soal nomor 3, blah 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 of the play Morning Becomes Electra introduces the cast of characters and hints at the plot. Jadi jawaban yang benar adalah yang B, Act 1. Kenapa? Karena di sini kita mengenal ada dua jenis number dalam bahasa Inggris, yaitu cardinal number, contohnya 1, 2, 3, 4, dan sebagainya. Nah, dalam rumusnya itu noun plus cardinal number. Jadi contohnya kalau yang cardinal number harusnya di sini Act 1, ya benar, karena ini cardinal number ya.
Ordinal number itu contohnya first, second, dan sebagainya. Biasanya diikuti oleh the kalau di depan kalimat. The plus ordinal number plus noun. Nah, kalau yang A ini jelas salah karena ini the egg first. Harusnya the first egg. Yang C, egg first. Kalau di depan kalimat, karena ordinal number itu harus ditambahi the. The egg first. Kemudian yang D, first act. Maksudnya the first act. Oke, nomor 4. As soon as blah 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 with an acid, salt, and sometimes water is formed. Jawaban yang benar adalah B, a base reacts. Kenapa? Nah, kan di sini ada penggunaan kata penghubung as soon as. Jika itu sebelumnya diikuti oleh simple present, terus ditambah as soon as, maka dia harus diikuti simple present. Jika itu simple future di sebelumnya, maka dia harus setelahnya menggunakan simple present dan sebagainya. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, kita analisis yang soal nomor 4 ini. Setelah as soon as, ini merupakan titik-titik dan sometimes water is formed. Jadi ini kan bentuknya simple present. Is, karena ada is, dia bentuknya pasti simple present. Nah, kalau di sini simple present berarti antara memakai simple present dan antara memakai simple future. Tapi karena ini merupakan fakta, maka dia menggunakan simple present. Nah, untuk penggunaan simple present teman-teman bisa lihat di video dosen kita sebelumnya. Jadi yang benar adalah yang B. As soon as a base reacts with an acid, bla 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 is formed. Jadi jawaban yang benar adalah B. Untuk soal yang kelima. The Internal Revenue Service, bla bla bla, their tax forms by April 15 every year. Jawaban yang benar adalah yang A. Kenapa? Karena ini di sini kan ada mix, semuanya ini diawali oleh kata mix. Jadi aslinya seperti ini, the Internal Revenue Service mix bla bla bla. Nah, seperti itu. Nah, jika itu ada kata mix, karena ini sudah semuanya mix, maka pasti ini kalimat ini menggunakan causative verb. Nah, dalam causative verb itu ada empat bentuk. Yang pertama bisa let. Nah, let itu bentuknya subject plus let plus someone plus verb one. Causative verb itu apa sih? Yaitu kata yang biasanya dalam kalimat itu meminta atau menyuruh seseorang. Nah, yang kedua make. Subject plus make plus someone plus verb one. Nah, kita langsung saja mengidentifikasi soal ini. Nah, ini kan subjeknya, the Internal Revenue Service, itu kan subjeknya. Kemudian ditambahi max. Kenapa max? Karena ini tunggal, subjeknya itu tunggal. Kemudian setelah max langsung someone, nah someone-nya itu all Americans, kemudian langsung verb one. Nah, yang benar adalah A. Yang B kenapa salah? Itu kan ada kata to. Nah, to ini harusnya digunakan untuk causative verb yang get. Jadi subjek harusnya yang ini get all American to file. Kemudian mix the feeling ini sudah salah karena setelahnya causative verb itu harus someone. Terus yang ini mix all Americans feeling ini salah karena harus menggunakan verb 1. Oke, soal yang keenam. Although one of his ships succeeded in sailing all the way back to Spain past the Cape of Good Hope, Magellan never completed the first circumnavigation of the world and bla 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 bla. Oke, jawaban yang benar adalah yang C. Nah, jika teman-teman sudah melihat di sini di pilihan jawabannya itu kan ada kata to, neither, dan also ini pasti akan membahas tentang ini. Nah, teman-teman, jika itu ada so dan to, ingat yang kedua kata ini itu digunakan untuk kalimat positif, sedangkan untuk either dan neither itu untuk kalimat negatif. Nah, kita lihat di sini Magellan never completed, ini kan negatif.
Nah, jika itu negatif, berarti teman-teman langsung memilih yang either dan neither ini. Nah, yang ada to dan so itu harus di cross. Berarti yang A sudah salah, yang D sudah salah. Sekarang tinggal yang neither. Nah, jika itu menggunakan neither, bentuknya adalah neither, auxiliary, dan subject. Nah, yang di C ini neither, terus ini auxiliary atau kata kerja bantu, kemudian subject. Kalau ini neither, most of his crew did, ini salah. Yang nomor 7. To answer accurately is more important than bla 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 bla. Jawaban yang benar adalah to finish quickly. Kenapa? Ini teman-teman tentang kalimat sejajar. Jadi jika itu then, sebelum then dan sesudah then itu harus sama. Karena ini di depan diawali oleh to answer, maka haruslah setelahnya then itu adalah to finish. Jadi diawali oleh to juga. Oke, yang ke-8. Weathering blah blah blah, the action whereby surface rock is disintegrated or decomposed. Jadi jawaban yang benar adalah yang C, is. Kenapa? Karena dalam bahasa Inggris kalimat itu bisa disebut kalimat, baru bisa disebut kalimat kalau dia mengandung subjek dan main verb. Ini sudah dijelaskan di tips dan trik tentang mengerjakan structure dan written expression di video sebelumnya. Jadi ingat harus terdiri dari subjek dan main verb. Nah, di sini sudah ada subjeknya, tapi yang hilang adalah main verbnya. Karena ini adalah tunggal, maka dia menggunakan is. Oke, yang ke-9. A telephone recording tells callers bla bla bla. Oke, jawaban yang benar adalah what time the movie starts. Kenapa yang A? Karena jika itu berbentuk statement atau pernyataan, maka bentuknya yaitu subject plus what plus subject plus verb. Jadi yang benar ini ya, what plus subject, what time ini what, subject, dan verb. Nah, baru jika itu bentuknya question atau pertanyaan, maka menggunakan what plus auxiliary plus subject plus verb. Contohnya ini. Yang C ini. What time, terus auxiliary verbnya ini, the movie itu subject, start itu verb. Jadi ingat kalau itu bentuknya pertanyaan, maka ada kata kerja bantu. Jika itu bentuknya statement, itu tidak ada kata kerja bantu. Nomor 10. The people of Western Canada have been considering bla 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 themselves from the rest of the province. Jawaban yang benar adalah yang D, separating. Kenapa ini menggunakan separating? Have been considering. Jadi teman-teman dalam bahasa Inggris itu jika verb ketemu dengan verb itu ada dua, yaitu entah menggunakan to infinitive dan menggunakan gerund. Itu sudah dijelaskan di tips dan trik tentang written expression di video sebelumnya. Nah, yang considering ini masuk dalam list kata yang jika dia ketemu dengan kata kerja lainnya, maka kata kerja setelahnya itu harus menggunakan gerund atau verb ing. Nah, di sini considering. Jadi ini teman-teman bisa dihafalkan atau diingat-ingat jika ada kata kerja ini bertemu dengan kata kerja lainnya, maka kata kerja yang setelahnya itu menggunakan ing. Yang nomor 10. It costs about $250 to have a tooth bla bla bla. Jadi yang benar adalah filled. Kenapa? Ini sama pembahasannya tentang causative verb tadi. Kalau yang tadi itu bentuknya aktif, kalau yang ini bentuknya pasif. Nah, pasif namanya pasif causative. Jika itu, kenapa ini bisa dinamakan causative? Ini teman-teman bisa melihat di sini nih. Ada have. It costs about $250 to have a tooth. Jadi ini kata ini ketemu dengan kata benda. Nah, kemudian itu formnya atau bentuknya seperti ini, subject, terus have atau get, kemudian object. Nah, yang ini subject, kemudian have, kemudian object, kemudian verb 3. Nah, yang C ini adalah verb 3.
subjek, terus have, terus objek, dan verb 3. Yang nomor 12. Not until students has mastered algebra, blah blah blah, the principles of geometry, trigonometry, and physics. Yang benar adalah B. Nah, kenapa kok can he begin to understand? Kok auxiliary verbnya ada di depan? Nah, ini penjelasannya. Jika teman-teman menemukan kata not until, ada lagi ya, selain not until itu ada, juga telah dijelaskan di tips dan trik. Sebaiknya teman-teman melihat video itu dulu. Nah, jika itu suatu kalimat didahului oleh not until, maka bentuknya not until, kemudian subjek, not until, kemudian subjek, kemudian auxiliary, kemudian koma. Nah, auxiliary ketemu auxiliary lagi, dan subjek. Nah, auxiliary di sini adalah can atau kata kerja bantu. Oke, teman-teman, sudah paham? Although Margaret Mead has several assistants during her long investigations of Samoa, the bulk of the research was done by blah 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 alone. Perlu diingat teman-teman tentang object pronoun. Di sini sudah saya jelaskan juga tentang pronouns. Ada subject pronoun, object pronoun, dan sebagainya. Nah, kalau di sini dia membutuhkan object pronoun. Kalau she dan hers itu sudah jelas salah. Nah, object pronoun apa yang cocok untuk Margaret Mead, yaitu her. Kenapa tidak herself? Karena herself itu artinya sudah her alone. Kalau di sini tidak ada alone, yang herself yang benar. Kalau di sini sudah ada alone, itu her saja, by her alone. Karena herself itu sudah artinya her alone. Yang nomor 14. Blah 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 war correspondence. Hemingway used his experience for some of his most powerful novels. Jawaban yang benar adalah yang A. Karena kenapa? Ini kan noun. Jadi noun itu bisa diikuti oleh artikel. Artikel itu bisa a dan an atau the, this, that, dan sebagainya. Nah, kalau di sini kan pilihannya antara ini. Jadi yang benar adalah a war correspondent. Pertanyaan nomor 15, yang terakhir dari part A ya. 38 national sites are known as parks, another 82 as monuments, and bla bla bla. Jawaban yang benar adalah the other one. Karena kenapa? Ini kan harus seimbang. Kalimat setara maksudnya. Karena ini menggunakan another, maka di sini menggunakan the other. Oke, untuk part B, di sini ada dari pertanyaan nomor 16 sampai dengan 40, dan itu bentuknya adalah each sentence has 4 underlined words or phrases. Jadi ada satu kalimat panjang dan kalimat itu ada beberapa kata yang di underline atau di garis bawah. Nah, teman-teman harus memilih dari yang 4 ini. Contohnya yang seperti ini ya. Nah, di sini kalimat panjang dan kemudian kita harus memilih mana yang salah di antara A, B, C, atau D. Oke, yang nomor 16. Interest in automatic data processing has grown rapid since the first large calculators were introduced in 1950. Oke, kata yang salah adalah yang D. Kenapa? Karena di sini haruslah rapidly. Ini kan verb. Ini kan verb. Nah, kan setelah verb itu harus diikuti oleh adverb namanya. Adverb itu adalah kata yang menerangkan verb. Nah, harus rapidly. Untuk yang A ini kenapa benar? Karena ini sudah satu paket ke interest. Jadi interest in. Kemudian yang B itu kenapa benar? Karena ini kan pakai perfect tense yang has, maka bentuknya itu harus verb 3. Verb pertamanya itu grow, jadi kemudian menjadi grown. Kemudian yang D, kenapa ini benar? Karena ini since. Karena ini menggunakan present perfect tense, maka dia menggunakan kata keterangan waktu since. Nah, kira-kira seperti itu cara menganalisa dari soal-soal yang ada underline seperti ini. Untuk yang nomor 17, Vaslav Nijinsky achieved world recognition as both a dancer as well as
a choreographer. Oke, jawaban yang benar adalah as well as. Kenapa? Karena ini ada, harusnya ini as well as ini harusnya and. Kenapa? Karena ini both. Jadi both itu pasangannya dengan and. Both bla 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 and. Kenapa yang A ini benar? Karena ini merupakan verb dari subjek ini. Jadi ini subjeknya dan ini verbnya. Kemudian yang as ini ya tidak ada masalah karena ini artinya sebagai. Kemudian yang C juga tidak ada masalah karena ini kan diikuti oleh a dancer, ini juga benar. Nomor 18. Airports must be located near two major population centers for the advantage of air transportation to be retained. Jawaban yang salah, maksudnya kata yang salah adalah yang B. Kenapa itu salah? Harusnya menjadi near. Karena ini banyak yang salah kaprah menggunakan near. Near ini kan artinya dekat dengan. Jadi ini near itu artinya sudah dekat dengan. Jadi tidak perlu ditambahi to lagi. Kecuali next to. Kalau next to itu memang harus pakai itu. Tapi kalau near itu harus tidak usah menggunakan to karena ini sudah artinya dekat dengan. Yang A kenapa ini benar? Karena ini bentuknya passive voice. Passive voice setelah must, kemudian bentuknya to, terus ada to be, terus ada verb 3 located. Kemudian yang C ini kenapa benar? Karena the advantage of transportation. Jadi ini menerangkan the advantage of transportation. Ya benar, ini benar karena setelah noun ketemu noun, jadi dianuin dengan of. Kalau tidak menggunakan of bisa diganti dengan air transportation advantage. Kemudian D kenapa benar? Karena ini noun plus of plus noun lagi. Kenapa D ini benar? Karena ini pasif sebagai tujuan, jadi to be kemudian verb 3 retained. Yang 19, it is said that Einstein felt very badly about the application of his theories to the creation of weapons of war. Jawaban yang benar atau kata yang salah adalah yang C. Kenapa ini salah? Karena ini harusnya bad, very bad. Kenapa? Kenapa kok ini kok harus bad? Ini kan menerangkan felt. Harusnya pakai adverb. Nah, ini teman-teman harus diingat ya, bahwasanya jika adverb itu menerangkan kata kerja atau action verb. Ini sebelumnya sudah saya jelaskan di, kalau tidak salah, ya tentang part of speech kayaknya di video sebelumnya ada. Nah, adverb itu menerangkan kata kerja atau action verb yang ada actionnya, kata kerja yang ada actionnya. Contohnya makan, minum, tidur dan sebagainya, itu kan kita melakukan sesuatu, maka itu disebut dengan action verb. Sedangkan ini feel, dia feel adalah non action verb, jadi perasaan, dia tidak ada actionnya. Merasa itu tidak ada, ya dia termasuk non action verb maksudnya. Maka dia tidak perlu menggunakan adverb badly, tidak, tapi menggunakan bad. I am very she looks so bad, bukan she look, contohnya ya, she looks so bad, bukan she looks so badly. Dia terlihat sangat tidak baik-baik saja gitu. Bukan she look badly, berarti she look bad, she look bad, sorry. Nah, untuk yang A kenapa ini benar? Karena ini adalah passive voice dan bentuknya passive voice adalah ada to be dan verb ketiga. Yang kenapa ini benar yang B? Karena ini ya tidak ada apa-apa, karena ini jawab artinya adalah sangat. Kemudian to ini juga tidak ada masalah karena ini artinya pada. Kemudian yang nomor 20. The plants that they belong to the family of ferns are quite varied in their size and structure. Jadi kata yang salah adalah yang A. Kenapa? Ini artinya kalau bahasa Inggris redundant atau berulang-ulang. Jadi subjeknya itu they ini harusnya tidak ada karena ini sudah menggunakan subjek ini di depan.
Jadi tidak perlu ada they lagi. Yang benar adalah the plants that belong to the family bla bla bla. Ini subjek ya. Ini verb. B ini kenapa benar? Nah, ini kan dalam satu kalimat itu kan harusnya ada subjek dan verb itu minimal. Nah, di sini the plants itu sudah subjek dan verbnya adalah are di sini. Nah, ini yang panjang ini itu adalah keterangan dari the plants ini. Nah, maka di sini tidak diulang lagi, subjeknya itu tidak diulang lagi. Tidak boleh redundant atau berulang-ulang. Kemudian yang D ini kenapa benar? Karena ini merujuk ke plants. Ini artinya there ini merujuk ke plants. Oke, yang nomor 21. Despite of the increase in airfares, most people still prefer to travel by plane. Jawaban yang salah. Maksudnya jawaban yang benar dan kata yang salah adalah yang A. Harusnya adalah despite, tidak perlu of. Karena kenapa? Ini teman-teman bisa diingat ya. Ini yang penggunaan, ini artinya sama, tapi penggunanya berbeda. Despite ditambah noun, langsung noun, tidak perlu of, dan in spite of. Jika ini menggunakan in spite, maka in spite of itu baru benar. Oke, jelas ya teman-teman. Nah, yang B ini, yang itu sudah jelas, tidak perlu dianu lagi. Yang 22. All of we students must have an identification card in order to check books out of the library. Jadi kata yang salah adalah yang we, harusnya tidak ada. Yang we ini harusnya tidak ada. Karena ini sudah ada students subjeknya, all of students harusnya. Yang B ini kenapa benar? Karena ini setelah modal, must ini termasuk modal, maka dia berbentuk verb 1 setelah modal. Must plus verb 1. Kemudian ini dari take out, nah, take the book out. Kemudian yang D itu artinya dari. Yang nomor 23. Columbus Day is celebrated on the 12th of October because on that day in 1492 Christopher Columbus first landed in the Americas. Oke, kata yang salah adalah 12. Kenapa? Harusnya ini, Nah, ini harusnya 12th. Kenapa? Karena tanggal harus menggunakan ordinal number. Ini kan menunjukkan tanggal. Jadi harus menggunakan ordinal number. Itu bisa first atau second, third, dan sebagainya. Nah, kalau 12 itu bentuk ordinalnya yaitu tambah th saja. Jadi 12th. Yang A itu kenapa benar? Karena ini bentuknya passive voice. Ada subjek, to be, terus verb 3. Kemudian on ini kenapa benar? Karena digunakan untuk hari dan tanggal. Nah, ini kan tanggal, jadi menggunakan on. Yang D ini tidak ada masalah, ini artinya karena. Oke, soal selanjutnya. One of the most influenced newspaper in the US is the New York Times, which is widely distributed throughout the world. Oke, kata yang salah adalah yang B. Oke, kenapa? Newspaper ini kan noun. Oke, sebelum noun, kata yang menerangkan noun itu adalah adjektif. Sementara influence itu verb. Influence itu mempengaruhi. Itu verb. Jadi bentuk adjektifnya dari influence itu adalah influential. Jadi harusnya yang benar adalah influential. Oke, terus one of the most newspapers ini tidak ada masalah. Ini most, terus di sini ada penambahan s. Karena the most plus plural noun. Nah, plural nounnya ini di sini sudah ditunjukkan di situ. Terus widely distributed itu tidak ada masalah karena ini bentuknya passive voice dan ada to be. Soal ke-25. Unexpected rise in the cost of living as well as a decline in employment opportunities resulted in the rapid creation by Congress of new government programs for the unemployed. Jadi, kata yang salah dari kalimat ini yaitu adalah A. Kenapa? Ini harusnya rise. Nah, ini bedanya rise dan raise. Rise ini artinya naik. Nah, naik ini bendanya bergerak sendiri seperti matahari. Matahari itu menggunakan rise, matahari terbit. The sun rises.
karena matahari itu bergerak sendiri, bendanya bergerak sendiri. Kalau race itu naik, bendanya itu naik, tapi bendanya tidak naik sendiri. Maksudnya ada seseorang atau suatu subjek, seorang subjek atau sesuatu yang menaikkan benda tersebut. 26. It is imperative that a graduate student maintains a grade points average of B in his major field. Nah, ini nih soal yang saya lama banget nyari referensi. Kira-kira yang salah apa sih itu? Karena ini ya benar. Ini tidak ada masalah. Dan ini his major ini kembali ke graduate student itu tidak ada masalah. Jadi satu-satunya B. Tapi awalnya saya menyangka C. Nah, antara C dan B ini. Dan setelah mencari referensi itu ternyata kata yang salah adalah maintains. Kenapa maintains? Harusnya maintain tanpa S. Nah, di sini itu jika teman-teman menemui kata ini ada imperative, terus essential, terus important, terus necessary, kemudian di situ ada that, terus ada subjek, graduate student kan subjeknya, kemudian harus verb 1. Jadi bentuknya maintain saja. Untuk yang his ini kembali ke a graduate student. Oke, yang nomor 7. Coastal and inland waters are inhabited not only by fish, but also by such sea creatures as shrimps and clams. Jadi kata yang salah adalah sea creatures. Harusnya ini tidak usah memakai sea creatures saja. Ini karena sudah ya kita tahu shrimps dan clams itu sea creature, jadi tidak usah disebutkan lagi, jadi dihapus saja. Harusnya such as shrimps and clams. Yang A ini benar, ini karena bentuknya passive voice dan menggunakan to be are karena ini coastal and inland. Jadi ada dua kata ya, coastal and inland waters. Not only ketemu but also, ini tidak ada masalah. Kemudian yang nomor 28. Economists have tried to discourage the use of the phrase undeveloped nation and encouraging the more accurate phrase developing nation in order to suggest an ongoing process. Jadi kata yang salah adalah yang C. Kenapa? Karena ini kalimat jajar. Jadi yang ini pertamanya kan economists have tried to discourage, ini kan subject verb. Nah, di verbnya itu ada to discourage. Maka di sini juga harus menggunakan to encourage. Yang ini ya. Oke, ini B ini kenapa benar? Karena ini tidak ada masalah, ini noun. Kemudian yang 29. A gas like propane will combination with water molecules in a saline solution to form a solid called a hydrate. Nah, kata yang salah adalah combination. Kenapa? Karena ini will. Nah, will itu auxiliary verb ya. Ini harus ketemu dengan verb 1 atau be atau verb 3 kalau itu bentuknya passive voice. Harusnya ini will combine atau will be combined itu. Ini yang itu to form, ini karena purpose jadi tidak ada masalah. A gas like ini tidak ada masalah juga. Cold, solid cold ya tidak ada masalah juga karena ini pasif ya. 30. Although it cannot be proven, presumable the expansion of the universe will slow down as it approaches a critical radius. Kata yang salah adalah yang T. Harusnya apa? Ini kan adjektif ya. Yang ini adalah adjektif. Harusnya adjektif itu letaknya the, terus baru adjektif, terus noun. Harusnya yang benar adalah the presumable expansion. Yang ini yang A itu kenapa benar? Karena ini adalah subjek, itu tidak ada masalah kan. Dan ini B, ini kan ketemu auxiliary verb, terus ketemu B, itu bentuknya passive voice. Dan ini subjek plus verb, itu tidak ada masalah. 31.
Regardless of your teaching method, the objective of any conversation class should be for the students to practice speaking words. Oke, kata yang salah adalah speaking words. Jadi yang benar haruslah spoken words. Yang ini yang A tidak ada masalah dan artinya itu bagaimanapun, dan yang ini saran itu tidak ada masalah juga. Praktis itu tujuan. Jadi tidak ada kata speaking words, tapi yang benar adalah spoken words. 32. A City University professor reported that he discovered a vaccine that has been 80% effective in reducing the instances of tooth decay among small children. Kata yang salah adalah A. Discovers. Harusnya adalah discovered. Karena ini kan jelas-jelas ya, vaksin ini ditemukan telah lampau. Ini juga ada keterangan reported. Jadi ini sudah lampau dan ini juga has been 80% effective. Nah, ini bentuknya perfect tense. Harusnya ini discovered karena bentuknya kalimat ini harusnya lampau, adalah lampau. Yang B ini kenapa benar? Karena that ini mengacu ke vaksin. Kemudian yang itu preposisi, karena ini ada in preposisinya. Kemudian kalau preposisi itu ketemu verbnya ditambahi ing. Kemudian among itu plus plural noun. Children itu kan plural noun. Tidak ada masalah juga. Yang 33 selanjutnya. American baseball teams, once only contenders for the World Championship, are now being called a beer challenge by either Japanese team and Venezuelan teams. Kata yang salah adalah either. Ingat teman-teman, harusnya ini adalah both. Kenapa? Karena and. Both itu pasangannya and. Kalau either itu either pasangannya or. Kalau neither pasangannya nor. Yang A ini tidak ada masalah dan ini artinya yang pernah. Kemudian yang B itu juga tidak ada masalah karena ini bentuknya pasif dengan continuous tense. Yang 34. When they have been frightened, as for example, but not by an electrical storm, dairy cows may refuse giving milk. Oke. Kata yang salah adalah giving. Kenapa? Ini harusnya to give. Refuse to give milk. Nah, seperti saya sebutkan tadi, jika kata kerja bertemu dengan kata kerja itu ada dua kemungkinan. Entah itu menggunakan gerund atau to infinitive. Nah, kalau refuse ini dia masuk ke daftar kata yang harus menggunakan to infinitive. Jadi, kata kerja selanjutnya itu menggunakan to infinitive. Yang A itu benar karena ini bentuknya pasif ya. Yang have ini dia menunjuk ke they. Pasif. Oke, yang 35. Miami, Florida is among a few cities in the United States that has been awarded official status as bilingual municipalities. Saya nggak tahu ini artinya municipalities itu. Oke, kata yang salah adalah A. Harusnya have been awarded. Karena kenapa? Dia mengacu ke a few cities. Jadi tidak mengacu ke Miami-nya ya. Karena ini kan dijelaskan di sini. Miami, Florida adalah di antara beberapa atau sedikit, bukan sedikit ya, di antara beberapa kota di United States. Jadi that has, jadi ini mengacu pada few cities, bukan Miami-nya. Kemudian yang among, kenapa ini benar? Karena among ketemu plural noun, ini few cities, bentuknya sudah plural. Kemudian yang ini artinya sebagai. Oke, teman-teman, soal selanjutnya nomor 36. No other quality is more important for scientists to acquire as to observe carefully.
Jadi kata yang salah langsung saja yaitu yang T. Harusnya yang benar adalah then. Karena ini, nah jika teman-teman menemukan kata no other quality, jadi tidak ada kualitas yang lebih penting untuk ilmuwan daripada, kan. Jadi jika tidak ada negara yang paling indah selain daripada Indonesia, tidak ada negara yang paling indah daripada Indonesia. Nah, itu kan harusnya menggunakan then. Nah, yang ini benar saja, tidak ada masalah karena ini bentuknya adjective. Ini carefully ini menerangkan observe. Jadi, teman-teman bisa diingat ini formnya jika ketemu soal yang diawali dengan no other, itu setelah then, bla 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 then itu. 37. After the police try unsuccessfully to determine to who the stolen property belongs, they auction it locally or online. Jadi kata yang salah adalah who. Harusnya whom. Whom ini to whom ya aslinya. Ini pembahasan tentang object of preposition. Jadi ini to whom. Kenapa ini menjadi objek? Ini merujuk ke ini. Property belongs, jadi punya siapa gitu. Punya siapa, jadi ininya, siapanya ini menggunakan object of preposition dan itu harusnya menggunakan to whom. Dan yang kedua ini yang B, yang ini jelas benar ya, the police, ini karena dia menjadi subjek. Kemudian ini benar tidak ada masalah karena ini adverb, dia menerangkan try. Kemudian yang D juga tidak ada masalah, yang it ini merujuk ke stolen property. Oke, yang nomor 38, fertilizers are used primarily to enrich soil and increasing yield. Oke, kata yang salah adalah increasing. Kenapa? Karena ini harusnya to increase. Ini adalah kalimat yang sejajar. Di sini ada kata to enrich, jadi di sini juga harus to increase. Oke, teman-teman jangan lupa. Nah, ini yang A ini tidak ada masalah karena ini adalah bentuknya pasif, jadi to be-nya ini benar karena ini adalah jamak. Kemudian primarily ini adalah adjective yang menerangkan use, dan soil ini adalah objek. Jadi ada subjek, ada main verb, dan objek. Oke guys, masuk ke nomor 39. If the ozone gases of the atmosphere did not filter out the ultraviolet rays of the sun, life as we know it would not have evolved on Earth. Nah, kata yang salah adalah yang A. Kenapa ini salah? Harusnya had not filter out. Nah, kita memasuki pembahasan tentang conditional sentence bentuk ketiga. Jika teman-teman lihat di kalimat ini karena ada verb, if. Nah, setelah if itu harusnya past perfect, tapi di sini past tense, itu salah. Nah, kenapa kita tahu kalau ini conditional sentence? Pertama ditandai dengan if. Kemudian ini ada would not have evolved. Persis seperti bentuk conditional sentence bentuk ketiga, yaitu would not atau would not have been. Nah, di sini harusnya past perfect, jadi bentuknya harus had not filter out. Ini salah ya karena ini menggunakan past tense. Oke, yang terakhir. The regulation requires that everyone who holds a non-immigrant visa reports an address to the federal government in January of each year. Kata yang salah adalah report. Harusnya to report. Karena ini ada kata requires. Requires itu, jadi requires someone to. Jadi kan requires everyone to. Harusnya, kalau yang ini anak kalimat ya, atau yang menjelaskan regulation atau everyone, yang menjelaskan tentang everyone. Nah, jadi yang benar adalah to report.
An address ini tidak ada masalah karena dia an address ya, ini vokal jadi diawali oleh an. Yang who tidak ada masalah karena ini merujuk ke everyone, dan yang hold ini adalah verb. Ini kenapa pakai s? Karena ini kan merujuk ke everyone. Everyone itu dianggap satu. Everyone, setiap orang ya. Setiap orang, jadi dia menggunakan verb plus s. Baik teman-teman, ini kunci jawabannya, daftar kunci jawabannya. Dan sekian, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen channel dosen kita jika teman-teman merasa video ini sangat membantu teman-teman dalam mengikuti tes TOEFL. Terima kasih.